Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi ini Valen dan juga pemirsa, karena dari tadi kita sudah membahas soal arus balik, arus kendaraan yang nanti akan kembali ke daerah asalnya misalnya seperti Jakarta. Tapi kita juga tahu bahwa catatan-catatan kasus-kasus kecelakaan ini juga banyak terjadi. Nah, arus mudik 2024 ini telah usai dan kita akan memasuki masa arus balik Lebaran tahun ini, Valen. Kalau begitu kita akan simak ya pemirsa. Ini adalah beberapa informasi yang perlu kita pahami kalau ternyata ada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas di masa arus mudik 2024. Ini data per 4 April sampai 10 April 2024. Kalau per hari tanggal 10 April penurunan laka lantas nasional itu adalah di angka 12%. Ternyata di hari ini itu penurunannya sampai di angka 15%. Perbandingannya begini, 2023 ada sekitar 1.700 kasus, tapi sekarang adalah sekitar 1.500 kasus kecelakaan yang sudah terjadi. Angka fatalitasnya juga turun sekitar 3%. Begitupun dengan luka ringan juga ikut turun, tapi luka beratnya naik di 16%. Gitu. Jadi ini data ini sudah diupdate ya tadi oleh Korlantas Polri. Ada sekitar penurunan 15%, tapi tetap saja masih ada kasus-kasus kecelakaan. Nah, berikutnya ini juga ada beberapa catatan. Misalnya di tanggal 3 April ada di kilometer 64 di tol Parung Kuda arah Sukabumi, ini Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di mana di sini terjadi longsor ya tol di sana sehingga menyebabkan ada satu truk dan juga satu minibus ini bahkan sampai terprosok, terjerembab di bawah dan perlu untuk dievakuasi, dan sampai sekarang kayaknya masih ditutup ini jalurnya. Sudah bisa digunakan. Sudah bisa ya? Sudah bisa digunakan, tapi hanya bisa digunakan satu lajur saja. Cuman kalau dari informasi terakhir, memang pengguna tol Bogor Ciawi Sukabumi ini tidak begitu banyak ya, tidak begitu ramai di sana. Jadi bisa digunakan untuk satu lajur yang memang sudah ada kategorinya. Tidak semua mobil besar misalnya ukurannya begitu tidak boleh lewat di sana. Dan ada pengalian ke jalur arteri dan juga lewat Cigombong ya, gerbang tol Cigombong juga. Nah, berikutnya ini ada di tanggal 8 April juga nih Valen, ada di tol Jakarta Cikampek ya di sini ya. Dan itu terjadi di lajur kontraflow, ada 12 orang tewas, melibatkan ada 3 kendaraan. Kemudian ini melibatkan juga travel ilegal dan juga adanya kelebihan muatan, serta disebabkan juga karena sama nih dengan kecelakaan sopir bus Rosalia, yaitu supir yang mengalami kelelahan. Nah, ini kita akan bahas lagi kecelakaan bus Rosalia yang terjadi di tol Semarang Batang. Kalau yang satu lagi ini pemirsa, kita lihat datanya, ini baru terjadi di 11 April 2024. Jadi kecelakaan ini terjadi di kilometer 370 tol Semarang Batang dengan tujuan dari Bekasi ke Jawa Timur. Total ada 7 korban tewas, 15 orang dinyatakan luka-luka, dan supirnya juga dinyatakan mengantuk dan kelelahan. Dan sudah ditetapkan sebagai juga tersangka.